Setiap sholat bilang asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pakai apa itu? Pakai mulut. Padahal mulut itu hanya bisa bersaksi. Saya mau nanya Bapak Ibu, menyaksikan dulu, bersaksi dulu? Harusnya menyaksikan dulu, baru bersaksi. Kan di kantor polisi juga yang tidak menyaksikan di TKP, kan tidak boleh bersaksi. Kalau nekat tuh bersaksi, padahal tidak menyaksikan, kan dia nanti malah kena pidana itu, saksi palsu. 7 tahun itu, saksi palsu itu. Belum menyaksikan, sudah berani bersaksi. Coba, nekat gak itu? Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Jangan-jangan kita ini selama ini main seruduk aja. Main seruduk ya. Disuruh percaya tentang cerita masa lalu, langsung percaya. Disuruh cerita tentang akhirat itu begini, langsung percaya. Nanti kalau mati itu ya katanya seperti kulit yang terbuka kemudian dikasih jeruk nipis. Itu ada ceramah gitu saya lihat. Ya. Pokoknya ceramahnya serem lah gitu ya. Makanya habis dengerin ceramah gitu, ibu-ibu semua memproduksi hormon-hormon kortisol. Pulang dari masjid langsung wajahnya serem itu kayak uka-uka. Nggak ada bahagia-bahagianya. Semua ceramahnya menakutkan. Itu kan? Itu. Tapi lucunya pada percaya. Ketika orang bicara tentang sesuatu, kita tanpa mikir, tanpa kritis, tanpa kreatif, tidak menggunakan pola pikir yang Allah berikan, langsung percaya. Betul nggak? Iya. Kenapa percaya? Ini karena yang berbicara itu sudah pakai atribut. Pakai KH, pakai macam-macam lah, syekh, macam-macam itu. Karena sudah pakai atribut, dianggap dia itu seolah-olah wakil Tuhan yang sedang berbicara. Padahal dia hanya menjadi wakil dari egonya sendiri, menyampaikan persepsi yang dia bangun tentang konsep Tuhan, konsep akhirat, konsep surga, konsep neraka, semuanya konsep. Dan dia tidak sadar kalau dirinya itu sebetulnya tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Karena kebiasaan menjustifikasi orang lain, merasa tahu lalu menganggap orang lain yang berbeda dengan dirinya itu adalah salah. Muncullah kata-kata sesat, murtad, kafir, macam-macam itu. Padahal Allah sendiri tidak pernah melakukan penghakiman yang semacam itu. Manusia sudah melampaui Tuhan. Kalau saya baca di Quran, diulang-ulang ada kata-kata begini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa orang yang mendapatkan petunjuk dan siapa orang yang tersesat di jalannya. Itu Quran. Tiba-tiba ada sekelompok manusia yang merasa dirinya paling suci, paling benar, lalu tiba-tiba menghakimi orang lain. Anda sesat, Anda sesat, Anda sesat. Ini sudah melampaui Tuhan. Sedangkan di Quran sendiri ayatnya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat dan siapa yang dapat petunjuk di jalannya. Banyak gak yang suka menghakimi begitu? Siapa di antaranya? Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk.
Itulah orang yang sempit ilmunya begitu. Ya. Makanya saya kemarin ngasih kajian khusus untuk komunitas saya. Saya sampaikan pada mereka. Ciri orang yang sudah sampai, yang sudah pulang, yang sudah sadar, dia punya kesadaran bahwa dia bukan pikiran, dia bukan perasaan, dia bukan tubuh, tapi dia itu adalah ruang. Ruang tempat terjadinya semua kejadian itu. Coba perhatikan. Masjid ini punya ruang nih, ruang kosong. Dan ruang itu yang datang ke sini orang pelit, yang datang ke sini dermawan, tidak terluka. Dan ruang itu menerima apapun setiap datang kepadanya apa adanya. Makanya orang yang sudah pulang, jiwanya sudah pulang, sekarang di sini saat ini sekarang dia sudah jadi ruang. Kalau dia sudah menjadi ruang yang luas, apapun yang datang dia sudah tidak perlu menghakimi lagi, tidak perlu usil lagi. Dia bisa menerima setiap yang datang apa adanya. Itulah ciri orang yang sudah pulang. Kira-kira Bapak Ibu sudah pulang belum? Atau on the way? OTW ting di mana? Ya, gitu. Kakaraga ini timah udah nyebutkan OTW. Betul nggak? Iya, gitu. Oh, tungguan we, itu OTW. Paham ya? Oke. Baik, kita lihat dulu ya arti kata membabi buta. Jadi membabi buta itu ungkapan kiasan sebetulnya, yang berarti melakukan sesuatu secara nekat. Ada yang nekat gak di sini? Ada ya? Percaya sama dongeng tentang akhirat, kalau yang dongeng sendiri belum merasakan akhirat. Nekat gak itu? Nekat. Ya, masuk ya? Membabi buta gak itu? Jadi ini babi buta itu adanya di mana sebetulnya? Gak usah dicari di kandang babi. Nekat, nekat. Coba setiap sholat bilang asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pakai apa itu? Pakai mulut. Padahal mulut itu hanya bisa bersaksi. Saya mau nanya Bapak Ibu, menyaksikan dulu, bersaksi dulu? Harusnya menyaksikan dulu baru bersaksi. Kan di kantor polisi juga yang tidak menyaksikan di TKP kan tidak boleh bersaksi. Kalau nekat tuh bersaksi padahal tidak menyaksikan, kan dia nanti malah kena pidana itu, saksi palsu. 7 tahun itu saksi palsu itu. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Belum menyaksikan sudah berani bersaksi. Coba, nekat gak itu? Nah itu udah masuk gak kira-kira babi buta ini, udah masuk gak kira-kira? Wah, ada cerita itu. Wah, nanti ketika kita dikubur 7 langkah setelah semua yang ngantar pada pergi, datanglah 2 malaikat Munkar dan Nakir, bawa gegendir. Betul enggak? Lalu kita akan ditanya, man robuka,
Oh, saya pernah tanya dulu sama guru agama saya. Berarti malaikat munkar dan nakir itu Pak orang Arab. Saya dibilang murtad. Kan tadi ngomongnya pakai bahasa Arab. Man robuka, kebayang orang Amerika. Mati ditanya bahasa Arab. Betul nggak? Di framing seolah-olah ya malaikat pun Arab gitu loh. Itu kan konspirasi. Lah kalian lagi hidup aja ditanya sekarang siapa Tuhanmu, nggak bisa jawab. Apalagi udah mati. Tapi karena itu sudah diulang-ulang berkali-kali, ini lalu percaya. Ini yang percaya siapa ini? Bukan saya yang bilang ya, kan itu kiasan, ya. Nekat gak kira-kira itu? Nekat. Makanya saya dulu waktu kecil diajarin bapak saya, ini dunia, ini akhirat. Di sini ada jembatan, rambut dibelah 7. Siratal mustaqim, di bawah api menyala-nyala. Saya langsung keluar dari ruangan. Ditarik sama ibu saya. Kupingkeun bapak. Bohong kata saya. Kata ibu saya, dangukeun we atukan bapak nuju ceramah. Bohong. Cuman saya bertekad aja, suatu saat bapak saya akan tahu yang sebenarnya. Makanya begitu saya udah tahu yang sebenarnya, saya balik, saya bilang sama bapak, saya mau ngajarin Siratal Mustaqim yang pernah bapak ajarkan. Salah dulu. Awalnya terjadi perdebatan hebat karena beliau kan ngerasa dirinya kiai. Pakai atribut, muridnya banyak, gak peduli saya. 3 hari 3 malam satu debat Siratal Mustaqim tuh sama bapak saya. Bener itu, sampai istri saya bingung itu. Ya udah katanya, bapak gak mesti nerima. Ya terus aja, ya saking sayangnya sama orang tua saya. Setelah ketemu Siratal Mustaqim yang sebenarnya, beliau tuh nangis. Setelah diajarin oleh saya, bahkan mau meninggal pun tidak mau di tangan anak-anaknya yang lain. Beliau datang dari kampung ke sini hari Kamis, belum meninggal di rumah saya hari Minggu. Gak sakit, gak apa, hanya untuk meninggal aja, datang ke rumah. Ingin dipelukan saya peluk. Luar biasa. Saya lihat cahaya itu ya, berputar ke sebelah kanan tuh. Waktu beliau baca La ilaha illallah, Allahu Akbar. Titik-titik hitam di wajahnya itu hilang seketika. Kuning wajahnya bapak saya. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Dan setelah diajarkan Siratal Mustaqim yang sebenarnya, gak mau lagi jadi imam. Dikasih mau sambutan-sambutan aja di kampung gak mau. Bapak saya cuma banyak diam dan menangis. Itulah ketika mau jujur pada diri sendiri. Ketika kita membuka gerbang baru, ternyata saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu. Kejujuran itulah yang akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang tahu, dan kita tahu bahwa kita tahu. Jadi kalau babi buta gak bisa. Jadi membabi buta itu adalah ungkapan kiasan yang berarti melakukan sesuatu secara nekat ya, kalap, atau mengamuk tanpa mempedulikan risiko, aturan atau keadaan sekitarnya. Membabi buta itu menggambarkan tindakan agresif, berlebihan, yang seringkali tanpa perencanaan, tanpa pemahaman yang jelas. Gitu. Makanya kalau ditanya Bapak Ibu, ditanya ya, yang sederhana aja. Yang sederhana. Pulang haji, pulang umroh,
Baru pulang nyampe rumah, ditanya yang sederhana aja. Yang sederhana. Tawaf ibu bapak di sana? Tawaf. Seberapa putaran? 7. Nah, itu udah 8. Udah pasti bingung itu, pasti bingung. Betul nggak? Kenapa kalau orang bilang pusing itu selalu 7? Coba. Nggak ada orang pusing 6 keliling, selalu 7 keliling, betul nggak? Betul nggak? Iya. Ini apa hubungannya tawaf 7 putaran dengan pusing 7 keliling? Coba. Kalau tidak mengerti kenapa tawaf 7, tidak mengetahui esensinya, ya pusing. Berapa keliling? Ya 7. Makanya kalian itu sampai sekarang pusingnya nggak 8, nggak 9, 7 aja. Betul nggak? Loh, kenapa pusing 7 keliling ada kaitan dengan Siratal Mustaqim Rabzut dibelah 7? Kenapa ada kaitan dengan tawaf 7 putaran? Sa'i, bondar mandir, Safa dan Marwah 7 kali. Kenapa melempar batu dengan melempar jumroh dengan 7 batu? Ini kan semua bahasa-bahasa simbolik leluhur yang kita tidak mau mencoba memahami karena kita membabi buta. Cenah kadengin tah ku babi. Kagok ngaji teh. Paham sampai sini? Ada yang tersinggung nggak? Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nyaris tidak pernah mempertanyakan. Betul nggak? Iya. Ini bapak saya dulu, bapak saya ditanya yang sederhana aja sama saya. Ditanya, yang kentut anus, kan yang dicuci wajah. Saya teh nunyian kesalahan nu mana? Betul nggak? Pernah nanya bapak ibu? Yakinlah, ya, yakin gak nanya? Pokoknya percaya aja, betul nggak? Da batur kayak gitu, betul nggak? Itu, ini biar banyak tertawa bapak ibu. Ngaji terus banyak tertawa ya. Habis kajian dengan saya itu endorfinnya banyak, serotinin banyak, oksitoksinnya banyak. Habis dengar kajian saya itu pulang dari sini, ya daya imunitas tubuh naik, wajah tidak serem lagi. Itu udah berhasil ya, walaupun belum ketemu jati diri. Udah berhasil lah segitu juga, lumayan. Jadi membabi buta itu bertindak seganas dan seaneh babi yang buta. Kebayang ya, babi yang gak buta aja main seruduk, betul nggak? Ini sudah babi buta lagi. Kebayang nggak nyeruduknya kayak apa? Gitu, paham ya? Udah gitu aja penjelasannya. Saya coba dalam terminologi Arab nih, saya coba cari padanan kata dalam bahasa Arab. Ternyata dalam bahasa Arab ada istilah yang sepadan tuh dengan membabi buta itu. Namanya itu tahawur. Itu. Nah ternyata tahawur itu keterlaluan. Tahu keterlaluan? Perlu saya kasih contoh. Kalian itu belum menyaksikan bersaksi. Keterlaluan enggak? Nekat enggak itu? Nekat. Tapi terus menerus nekatnya ya sampai sekarang. Betul enggak? Kalau tahiyat kan kalian begini ya, asyhadu alla ilaha illallah gitu kan? Enggak ada asyhadu alla ilaha illallah, enggak ada ya. Enggak ada kan? Tapi coba tanya, kenapa bukan jempol, bukan kelingking, kok ini yang diacungkan Nabi Muhammad? Itu pelik sekali itu. Kalau tidak terbuka mata kolbunya nggak akan ngerti. Lalu kenapa ini diacungkan tepat pada saat baca syahadat? Apa kaitannya syahadat dengan telunjuk ini?
Yang sudah mengerti ketawa-ketawa aja, mesem-mesem. Makanya orang yang udah tahu itu enaknya paling cuma diem aja, diam. Tidak menghukumi orang, udah tahu. Coba yang tidak tahu ribut. Pernah saya nanya orang yang so tahu itu, ya, kenapa Anda kok sholatnya gini? Itu kan nunjuk sama Allah. Wih, berarti Allah di depan dong. Coba tunjukkan sama saya ayatnya kalau Allah itu di depan. Gak ada ayatnya. Kan Allah malah bilang, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Urat nadi leher di mana? Di sini. Harusnya kan asyhadu alla ilaha illallah. Harusnya begitu. Betul nggak? Allah dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat lehermu. Betul nggak? Ini cerita ini aja lah, narsis sedikit ya. Cerita ketololan. Bertahun-tahun, betul nggak? Ada yang bilang gini, itu nunjuk sama Allah. Wah, kita aja kalau ditanya rumah Pak RT sebelah mana? Sebelah sana. Berarti kalau nunjuk sama Allah kan harusnya sopannya asyhadu alla ilaha illallah. Betul nggak? Sesat lagi. Yang gini sesat, yang gini emang nggak sesat kalau nggak ngerti. Itu cuman berani dan bisa menghukumi orang tanpa alasan. Itu yang disebut dengan tahawur, keterlaluan. Makanya saya cari ilmu ini belasan tahun Bapak Ibu. Makanya sekarang saya pelit dikit deh, nggak saya bagikan di sini. Nyarinya belasan tahun, enak aja sebentar dikasih, betul nggak? Wah, saya berdarah-darah cari ilmu itu. Ada yang bilang menyatakan Allah satu. Lah, kata siapa Allah satu? Jadi kalau Allah satu berarti bebas dong, boleh pakai jempol, kan yang penting satu. Boleh juga asyhadu alla ilaha illallah, boleh, kan satu. Yang penting satu, atau lebih besar lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Semua alasannya itu dibuat-buat dan tidak masuk akal. Padahal agama itu akal dan tidak agamanya bagi yang tidak berakal. Maaf, nggak akan saya berikan di sini, enak aja. Saya juga berdarah-darah nyarinya. Saya udah keliling, wah katanya ada guru hebat di sana, udah saya datang. Udah keliling dunia, saya ke Kutub Utara cari yang ini. Udah sampai ke Iceland saya tuh. Gak ketemu. Ngojai we di Iceland. Tepangi. Ternyata semua jawabannya itu ada di sini, di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ternyata diri kita ini adalah perpustakaan terlengkap, terhebat, yang pintu-pintunya masih tertutup karena kebisingan pikiran kita sendiri. Yang sederhana ini aja gak tahu. Tapi kita selama ini menjalankan yang kita tidak tahu, tanpa alasan, tanpa pengetahuan. Keterlaluan gak itu? Keterlaluan, tahawur itu. Jadi bahasa Indonesianya membabi buta. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna.